Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, renungan firman Tuhan kita, saya beri judul, Tabah Setia, Berkat Kekal Menanti Anda. Teks kita dari Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan 13. Mari kita baca bersama-sama. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang akan kami dengar. Roh Kudus, Engkau yang menyampaikan lebih dalam daripada apa yang bisa kami sampaikan dari perkataan hamba-Mu ini. Tapi aku minta biarlah kiranya Engkau memberi pencerahan kepada setiap kami. Sehingga oleh firman ini kami semakin dikuatkan dan diberikan kemampuan untuk bertahan, bertabah sampai pada akhirnya. Dan menerima apa yang Engkau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema daripada pemberitaan firman Tuhan ini adalah ketabahan orang-orang kudus di tengah-tengah pencobaan atau ujian, menuntun kepada kehidupan yang diberkati dan istirahat kekal bersama dengan Kristus. Saya pernah hadir di satu ibadah penghiburan dari seseorang yang cukup tua, 86 tahun, seorang pria, dan seorang yang buat saya bukan cuma sekedar seorang ayah, tapi seorang panutan secara rohani. Beliau adalah orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, hanya seorang pekerja di gereja. Kalau istilah kita sekarang OB. Dan hidupnya sebelumnya hanyalah seorang tukang batu. Tapi kemudian sewaktu dia meninggal, dia memberikan warisan rohani yang luar biasa. 3 anaknya lulus universitas, menikah, dan dikaruniakan dengan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Istri yang setia, dan sepanjang hidupnya dia telah menjadi berkat untuk 3 gereja yang bertaraf internasional dan 2 sekolah internasional yang murid-muridnya ada di seluruh dunia. Saudara-saudara, bagaimana mungkin seorang yang biasa seperti ini bisa menjadi dampak? Bahkan waktu hari itu saya diminta untuk menyampaikan satu kesaksian. Saya mengatakan bahwa beliau bisa berbicara dan menasihati para hamba-hamba Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa berani bantah. Karena kehidupannya yang sungguh mencerminkan Kristus. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia masih pergi dalam kelemahannya untuk pergi menjangkau, mengingatkan, menyampaikan kebenaran firman kepada seorang. Pesan-pesan yang terakhir. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan dia adalah orang yang berdoa secara konsisten dan bukan di jam-jam yang enak, jam 3 pagi. Tapi dia konsisten untuk membangunkan teman-temannya dan berdoa, menyampaikan. Dia nggak bisa nulis, dia nggak bisa baca, tapi dia bisa pakai voice note untuk menyampaikan. Hal yang besar dan luar biasa. Belum lama saya juga menghadiri seorang ibu pendoa yang banyak dipakai menghasilkan anak-anaknya menjadi hamba-hamba Tuhan. Apa yang kita bisa lihat di sini? Bahwa sampai masa umur mereka yang lanjut, mereka tetap bertahan. Bahkan kata yang dipakai di dalam Wahyu ini, tekun, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai tabah. Karena kalau tekun,
asumsi atau asosiasi kita hanyalah seperti orang belajar ya. Tekun tuh rajin. Ayo ya, tekun ya belajar. Tetapi kalau kita pakai kata tabah, ini paling tepat karena konteks daripada Wahyu 14 ini dan sepanjang kitab Wahyu adalah orang-orang yang sedang mengalami aniaya dan penghakiman. Yohanes melihat bagaimana 3 malaikat memberitakan penghakiman kepada mereka yang ketika Injil diberitakan lalu mereka tidak mau terima. Lalu kemudian mereka melihat malaikat kedua yang menghakimi Babel dan segala kesombongannya, dan juga orang-orang yang memakai tanda dari si binatang itu, yang pikirannya, tangannya ini dibumbui dengan tanda. Artinya ketika masa-masa di mana akan ada masa-masa sulit di hari-hari akhir ini, orang-orang lebih memilih untuk mengikuti tanda si binatang itu, mengikuti tanda daripada antikristus, mengikuti cara berpikir dari orang-orang yang menolak kekristenan, menolak karya Kristus, menolak kepribadian dan oknum Kristus sebagai Tritunggal yang kudus. Oh saudara-saudara, tanda itu ada dalam benak kita, ada dalam tangan kita, cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita hidup, dan akan dihakimi. Tetapi dikatakan berbahagialah. Yang penting di sini, saudara melihat dengan kata penting, berarti ini adalah sebuah tekanan bagaimana kita beriman kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita tetap setia. Dan karena itu kita melihat bagaimana orang percaya harus mendemonstrasikan ketaatan mereka kepada Kristus. Yang penting di sini ada 2 hal. Yaitu yang pertama, menuruti perintah Allah dan beriman kepada Kristus Yesus. 2 hal. Ini seperti ketika Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6 berdoa, setia berdoa kepada Allah, dan resikonya dia mendapat ancaman. Ada di gua singa, tetapi dia bertahan. Dia percaya bahwa Tuhan, Engkau sanggup untuk membela saya. Bayangkan saudara, ketika kita mengalami tekanan, ketika mengalami ancaman seperti Daniel. Mari kita coba lihat di dalam Daniel ini saudara. Dikatakan bahwa di dalam Daniel pasal yang ke-6, di mana pada waktu dia sedang di puncak keberhasilannya, tetapi dia tahu bahwa ada perintah yang mana harus menyembah berhala, menyembah binatang itu, menyembah sesembahan. Dan dia mengatakan tidak, saya tetap akan melakukan apa yang benar. Walaupun dia seorang pejabat yang sangat dipercaya, 3 orang yang paling penting setelah raja. Tetapi di situ saudara, dia tidak sekedar sayang dengan jabatannya lalu berkompromi, tidak saudara. Tapi dia tetap setia dengan apa yang kata Tuhan, walaupun dia harus menghadapi gua singa. Dan kita melihat dalam kisah itu bagaimana Tuhan membela dia. Tetapi saudara, yang penting di sini adalah ketaatannya dan imannya kepada Yahweh. Dan Yohanes mengingatkan kembali, yang penting bagaimana kita setia, taat kepada firman. Bukan taat separuh-separuh, taat kepada hal yang dimana kita enak dan dimana yang tidak enak, kita tidak suka, kita tidak mau. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Alkitab kita ini bukan kayak makanan Padang yang disajikan banyak lalu kita bisa pilih-pilih. Tidak bisa. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kita terima. Yang kedua dikatakan yang beriman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, di masa-masa terakhir kita akan diperhadapkan kepada pilihan, mau percaya Yesus terus-menerus, di mana orang-orang mulai mungkin mengolok-olok, meragukan, mempertanyakan tentang otoritas Yesus, keabsahan Yesus sebagai Allah. Apakah dia cuma manusia yang diangkat oleh Allah? Bapak Ibu, walaupun begitu banyak peristiwa sejarah, walaupun begitu banyak kebenaran yang sudah ada dalam firman, tetapi tetap di masa-masa akhir ini orang-orang berusaha untuk mendegradasi apa yang menjadi firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Berarti kita belajar bagaimana kita membangun ketabahan kita dengan terus mengandalkan Tuhan dalam doa, dalam
membaca firman, dalam melakukan di tengah-tengah tantangan kita. John Stott mengatakan dalam The Message of Revelation, iman yang sejati itu selalu terlihat dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bagaimana kita tahu bahwa orang itu beriman kepada Kristus Yesus? Ya lihat bagaimana dia taat kepada Kristus dan kepada firman. Sekalipun tidak mudah, sekalipun itu tidak populer, sekalipun itu sulit, bahkan ancamannya adalah nyawa. Tapi itulah iman yang sejati. Jadi bagaimana kita mendemonstrasikan ketabahan kita? Pertama, kita demonstrasikan ketabahan kita dengan taat dan beriman kepada Kristus Yesus. Yang kedua, kita mendemonstrasikan ketabahan kita pada waktu kita menghadapi tekanan. Kembali lagi dalam konteks Wahyu 14 ini, ada tekanan untuk berkompromi dengan dunia. Seperti kita tuh digoda untuk jatuh ke dalam penyembahan kepada materialisme. Atau mungkin karena takut dianiaya lalu kita ikut kepada keinginan daripada tiran atau penguasa yang menekan. Bagaimana saudara-saudara, orang-orang saat ini lebih memilih keuntungan duniawi daripada mempertahankan integritas moral dan iman mereka. Hari ini kita diperhadapkan kepada satu tantangan dan untuk mengevaluasi diri kita. Apakah saya ini hidup untuk Kristus atau bukan? Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena dia telah disalibkan bersama dengan Kristus. Oh, hidupnya bukan lagi tentang dirinya, bukan tentang egonya. Bahkan kadang-kadang kita, Bapak Ibu, hati-hati. Kita bisa berdoa dan doa kita sepertinya memuliakan Tuhan, tetapi sebenarnya supaya kita tidak dipermalukan, supaya ego kita tetap dipertahankan. Ada doa-doa dalam perjanjian lama mengatakan begini, oh Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau, tapi jawablah doaku Tuhan supaya aku tidak dipermalukan. Atau bahkan kadang-kadang dia bilang, oh supaya namamu tidak dipermalukan. Saya mengerti maksudnya bahwa kita itu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi seandainya pun kita tidak dapat apa-apa, apakah kita masih tak mau berdoa? Dan masih mau mengatakan segala kemuliaan tetap bagimu Tuhan? Tetapi Rasul Paulus menekankan ini, hidupku bukan aku lagi. Bukan lagi aku mengejar status, popularitas, keinginan-keinginan untuk dihormati. Tetapi aku hidup sekarang ini hanya bagi Kristus. Dia menguras dirinya, segala kemampuannya, talentanya, intelektualitasnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi penata layan kemuliaan Allah. Hidup kita bukan lagi kita, tetapi Kristus. Saudara-saudara, R.C. Sproul mengatakan dalam The Holiness of God, orang Kristen dipanggil untuk menolak menjadi serupa dengan dunia dan hidup bagi kemuliaan Allah. Inilah yang menjadi tujuan utama kita sebagai manusia yang diciptakan Allah. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil sebagai penata layan kemuliaan Allah. Kita dipanggil untuk menyadari segala sesuatu datang dari Allah, oleh Allah di dalam diri kita, Kristus yang bekerja dalam diri kita, dan untuk kemuliaan Allah. Bersediakah kita di tengah-tengah godaan untuk mencari jalan pintas, untuk menghindari kesulitan, kita berkompromi dan menjual Kristus? Mari kita menjadi tabah di masa-masa ini untuk terus bertahan dan percaya kepada Kristus. Dan sebagai hasilnya, ayat yang ke-13 dikatakan, aku mendengar dari sorga suatu perkataan yang berkata, berbagailah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, ternyata bagi orang yang tabah itu ada jaminan istirahat kekal kepada mereka yang setia. Dijanjikan dalam ayat 13 ini berkat dan istirahat
mereka yang mati dalam Tuhan. Ini prinsip yang benar. Ada frasa dalam perjanjian baru yaitu in Christo, in Theos, di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Apapun yang kita buat, haruslah kita buat itu di dalam Kristus. Demi Kristus dan untuk kemuliaan Kristus, di dalam kuasa Kristus. Datangnya dari Kristus. Berbahagialah engkau yang mati di dalam Tuhan. Artinya saudara-saudara, ini seperti seorang pelari maraton yang kemudian setelah dia menyelesaikan lari maraton yang begitu panjang, begitu membosankan. Karena di tengah-tengah, mungkin bagian tengah atau bagian 2/3 terakhir, dia seperti merasa, aduh ini ngapain saya memperjuangkan capek-capek seperti ini. Tetapi ketika dia selesai, kita tahu itu selesai. Bapak Ibu, kita tahu dalam kisah maraton, perang maraton, seorang yang kurir yang diperintahkan oleh panglima perang Yunani untuk menyampaikan kepada raja bahwa mereka telah menang. Dan dia berlari sepanjang 42 km. Dan ketika dia sampai, dia tidak berhenti saudara. Karena ada satu tugas, ada satu mandat, yaitu berita baik tentang kemenangan kerajaan Yunani. Dan ketika dia sampai, dia menyampaikan kepada raja, dia mati. Dia selesai, fisiknya mati. Makanya itu dijadikan penghormatan jarak tempuh lari maraton. Saudara-saudara, kita ini seperti pelari maraton. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, setelah kesaksian para saksi-saksi iman, pasal 12 dikatakan marilah kita meninggalkan setiap beban dosa dan kita berlari-lari. Itu seperti pelari maraton yang terus memfokuskan kepada Kristus, kepada Yesus yang sudah bertahan, yang sudah tabah menanggung semua keadilan Allah itu di kayu salib dan memberikan kepada kita keselamatan, sukacita, dan dia tanggung semua kesengsaraan. Saudara-saudara, kesengsaraan, ketabahan Kristus menanggung kesengsaraan, itu yang diberikan kepada kita, kemampuan yang sama. Wow, luar biasa. Kita saudara mengatakan, aduh aku kan bukan Tuhan. Tetapi Tuhan tinggal dalam saudara, Tuhan bekerja dalam saudara, dan dia memberikan kemampuan yang sama. Karena dia katakan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang aku bisa kerjakan selama di dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita melihat sekarang bahwa keadaan yang kita alami ini, sekalipun sulit, tapi itu tidak akan sia-sia. Wayne Grudem mengatakan bahwa janji istirahat di dalam kitab Wahyu adalah jaminan bahwa Allah tidak pernah melupakan jari lelah umatnya. Sebagai penutup daripada renungan kita pada pagi hari ini, ketabahan melalui ketaatan dan iman yang teguh membuat kita bisa menerima berkat abadi dan damai kekal bersama Kristus. Marilah jemaat, kita perbaharui kembali komitmen kita kepada Kristus untuk setia, tabah sampai akhirnya, terutama di masa-masa sulit. Tabah di tengah-tengah tekanan. Saya melihat bagaimana kita masuk di dalam kesulitan-kesulitan itu, tapi dengan sebuah keyakinan penuh di dalam Kristus, kita beroleh kekuatan baru. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Bila kiranya renungan singkat ini akan mendorong kami untuk dikuatkan, tabah, menemukan janji penghiburan di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana Engkau telah tabah dari Getsemani sampai kepada pengadilan dan di kayu salib. Engkau tabah sampai pada akhirnya. Sehingga ketika Engkau mengatakan sudah selesai, tetelestai, maka kami punya satu jaminan kemenangan bahwa Engkau sanggup melakukan di dalam hidup kami, sanggup untuk membuat kami bertahan sampai pada akhirnya. Tolonglah kami Tuhan, yang sedang mengalami tekanan-tekanan berat, untuk kami berjalan
dan melihat hanya kepada Kristus yang telah berhasil melewati semua itu dan memberikan kepada kami kemampuan yang sama. Dan kami akan terus menantikan janji kekal istirahat abadi bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus.